Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, narasumber kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, serta tidak lupa yang kami hormati para hadirin, para pelaku usaha, pimpinan perusahaan maupun Bapak Ibu yang mewakili dari perusahaan yang kami undang pada pagi hari ini. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa bertemu dalam ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa suatu apapun juga, dan juga selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Semoga kita tetap bisa melaksanakan kegiatan ini meskipun dalam kondisi puasa, dan tetap semangat untuk Bapak Ibu semuanya ini. Izinkanlah kami dari Dinas Tenaga Kerja mengaturkan kegiatan sosialisasi pembayaran tunjangan hari raya keagamaan ini diundang dari kami untuk dihadiri dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Magelang. Kami mengundang 120 orang yang merupakan perwakilan maupun pimpinan dari perusahaan yang ada di Kota Magelang. Dan ini mohon maaf tadi agak menunggu ya Bapak Ibu, karena harapan kami bisa rampung semua, namun karena waktu sudah agak mundur beberapa saat sehingga meskipun belum 100% kami mulai acara ini. Acara ini kami lakukan dalam rangka rangkaian tugas dan fungsi kami Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang untuk melaksanakan sosialisasi dikaitkan dengan adanya surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja nomor M-HK-04.00-3-2026. Ini terkait pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2026 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja atau buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban bagi perusahaan dalam hal ini kepada pekerja. Kewajiban ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang selanjutnya diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dalam mengawali sambutan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, THR keagamaan wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus atau lebih. Kemudian pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Yang kedua, pembayaran THR keagamaan bagi pekerja atau buruh ini wajib diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Yang ketiga, THR keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil. Kemudian yang keempat, perlu kami ingatkan kepada para pimpinan perusahaan atau pemberi kerja yang melanggar maka akan mendapat ketentuan terdapat sanksi yang harus dipenuhi, yaitu apabila ada keterlambatan maka dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar. Apabila tidak membayar maka sanksi administratif akan dimulai berupa teguran tertulis hingga pembekuan izin usaha. Nah, kewajiban ini berlaku bagi seluruh BUMN, BUMD, perusahaan swasta, baik berupa PT, yayasan, CV maupun firma, sehingga usaha mikro dan perorangan juga termasuk aktivitas usaha yang belum memiliki badan hukum resmi.
namun demikian memiliki hubungan kerja. Dan secara lebih rinci nanti akan disampaikan oleh Bapak narasumber dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan dalam rangka sosialisasi kita pagi hari ini. Nanti berkenan apabila ada diskusi ataupun tanya jawab dengan kami, monggo kami persilahkan. Namun demikian perlu kami sampaikan sebelumnya, kami mengaturkan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada kekurangan maupun hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama pelaksanaan sosialisasi dengan narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah disampaikan oleh Bapak Waskito Nugroho SPD. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, sambil reuni ya. Dulu pernah sebelumnya saya bagian dari Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang tahun 2000, mulai masuk tahun 2006, kemudian beralih di Dinas Provinsi tahun 2017. Mungkin beberapa teman-teman dari pekerja sudah kita langsung saja kita ke masalah THR ini. Ini menjadi rutinitas kita panggil tiap tahun yang menjadi PR dan menjadi tanggung jawab bagi pemberi kerja. Kita tahu bahwa THR itu kan tunjangan hari raya dipanggil, bukan tunjangan hari Rabu ya. Jadi THR itu sendiri adalah hak pendapatan bagi pekerja yang wajib diberikan oleh pemberi kerja. Nah, pemberiannya ini dalam bentuk uang ini ya. Biasanya kan teman-teman ada yang mengganti dalam bentuk barang. Nah, ini tidak diperkenankan ya, karena aturannya diberikan dalam bentuk uang. Kemudian apa yang menjadi landasan hukum, yaitu yang tadi disebutkan oleh Ibu Kepala Dinas ya. Yang pertama tadi untuk PP nomor 36 tahun 2021 tentang masalah pengupahan ya. Jadi masalah pengupahan ini. Kemudian Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja. Ini yang muncul sebagai surat edaran yang baru diterbitkan oleh Kemenaker ya. Ini adalah SE surat edaran Kemenaker nomor M/3/HK titik 04/00/Romawi 3/2026 tentang pelaksanaan pemberian THR keagamaan tahun 2026 bagi pekerja atau buruh perusahaan. Di dalamnya berupa edaran yang kewajiban bagi pemberi kerja untuk bisa memberikan tunjangan hari raya. Jadi yang ada hubungan kerjanya ya, yang di SE yang ini. Sedangkan yang di bawahnya ini ada SE Menaker nomor M/4/HK kemudian titik 04/00 Romawi 3/2006 tentang pemberian BHR ini. BHR itu bonus hari raya ya, bonus hari raya bagi pengemudi dan kurir pada layanan angkutan berbasis aplikasi. Jadi seperti ojol ya, bukan judul ya Pak ya, tapi ojol, kemudian kurir barang ya, ada JLE, kemudian Ija gitu ya, Ija Tori mungkin ya Pak, bukan ya. Jadi Ija, kemudian ada lagi macam-macam ya Pak, Shopee. Nah itu adalah di situ untuk BHR sendiri
anggotanya di ojol atau di pengemudi online itu kurang lebih satu tahun. Kemudian pemberiannya itu paling sedikit 25% dari total apa yang didapatkan oleh pengemudi misalnya. Jadi kalau 1 tahun ojol ini mendapatkan omset, jadi tinggal dihitung minimalnya 25%. Ini sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah untuk bisa memberikan THR. Nanti menjadi bonus hari raya. Kalau nanti disebutkan THR, maka nanti harus mematuhi atau menuruti aturan yang ada di Permenaker nomor 6 tahun 2016. Jadi di sini untuk pemberiannya minimal paling sedikit 25%, gitu ya. Lanjut, Pak. Siapa yang berkewajiban memberikan THR kepada pekerja ini, Pak? Siapa yang berkewajiban menurut PP nomor 36 tahun 2021 di pasal 9 dan menurut Permenaker nomor 6 tahun 2016 di pasal 1 yang memiliki atau yang berkewajiban memberikan THR pasti dari pemberi kerja ya, ada dari pemberi kerja. Baik itu hubungannya PKWT maupun PKWTT, baik itu persorangan ya, persorangan, kemudian dari yayasan ataupun perusahaan ataupun perkumpulan. Jadi situ ada kewajiban untuk memberikan THR tunjangan hari raya yang mungkin dari bapak-bapak ini pasti sudah memikirkan atau bagaimana untuk bisa menyisihkan ya keuntungan atau profitnya supaya bisa memberikan bonus atau memberikan tunjangan hari raya kepada para pekerjanya. Ini sudah dinanti-nanti ini Pak ya. Ada apa? Wah kalau bisa ini nanti THR tahun ini saya berikan mungkin kue ya kan, baju-baju lebaran mungkin Pak. Ini dengan adanya THR ini kan untuk bisa mengangkat pasar ya Pak. Jadi supaya tidak lesu ya, jadi ada daya beli dari masyarakat ini bisa tumbuh gitu ya. Walaupun memang keadaan Indonesia yang setelah pasca COVID ya turun ya Pak ya, mau pulih ini juga perlu jangka waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi teman-teman dari perusahaan sudah merasakan bagaimana setelah terpuruknya karena kondisi kemarin COVID 2019 ya Pak, kurang lebih 3 tahun ya Pak ibu-ibu sampai 2020 ini ya. Harapannya supaya bisa meningkatkan daya beli dan bisa memutar roda ekonomi yang ada di Indonesia. Ini harapannya seperti itu ya. Monggo Pak, lanjut saja. Kemudian kepada siapa THR keagamaan diberikan ini Pak? Kepada siapa kira-kira lebih begini? Kira-kira ada ya Pak? Ini mengulang lagi ya Pak. Saya yakin teman bapak-bapak ini sudah terbiasa ya. Cuma mengingatkan saja gitu ya. Jadi cuma mengingatkan saja kepada siapa THR keagamaan diberikan. Kalau yang SI yang sebelumnya itu kan yang BHR itu kan untuk pengemudi online sama kurir ya. Ya, jadi kalau ini kan ada hubungan kerjanya ya. Jadi yang diberikan kepada para pekerja ya yang memiliki hubungan kerja ini. Nah, hubungan kerja itu kan kita tahu ada yang pekerja kontrak dan ada yang pekerja tetap ya, atau istilahnya PKWT ya. PKWT. Jadi di PKWT nanti kan ada yang di masa kontraknya ada yang setahun, ada yang berapa? Ada yang 6 bulan. Mungkin ada harian lepas, itu juga ada yang untuk masa kontraknya tidak lebih dari 21 hari. Jadi seperti itu. Jadi siapa yang
kepada siapa THR diberikan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada mereka yang memiliki hubungan kerja. Jadi diberikan kepada yang ada hubungan kerja, nggak mungkin tetangga jenengan dikasih kan, karena nggak ada apa, tidak ada hubungan pekerjaannya tiba-tiba dikasih ini tak kasih THR. Kalau itu sedekah ya, nah kan itu sedekah itu ini beda ya. Kalau mungkin ada apa kelebihan harta mungkin dari bapak-bapak kadang sudah ada budget nih kira-kira untuk lebaran ini tetangga kami atau saudara kita mau kita bagi misalnya itu kan beda dengan THR ya. Nah THR juga tergantung, kebetulan di tempat kita kan disepakati bahwa untuk pemberian THR kan berdasarkan keagamaan gitu ya. Nah ini kan ada yang Nasrani, ada yang Islam gitu kan. Kalau di pengertiannya kan diberikan tunjangan hidayah karena keagamaan tadi ya, diberikan dalam 1 tahun sekali ya. Nah kalau biasanya kalau diberikan pas hari raya Natal nanti dikasih misalnya ya, nanti di hari Lebaran dikasih gitu ya. Wah jadinya bonus ya Pak ya, double ya. Tapi kan nggak mungkin, pasti salah satu mungkin dari perusahaan membuat kebijakan ini dibuat serempak saja gitu ya, biar tidak memusingkan bagian manajemen ya atau keuangan harus menghitung gitu ya. Nah biasanya dibuat sepakat diberikan saat di hari raya yang misalnya di tempat kita ya biasanya hari raya Idul Fitri gitu ya. Kemudian pengaruh hubungan kerja dengan THR ya, hubungan kerjanya ini kan apa yang pengaruh hubungan kerja dengan THR. Jadi dengan adanya baik itu PKWT maupun PKWTT itu kan tetap diberikan THR ya. Nah tinggal dilihat kalau yang PKWTT itu kan walaupun misalnya si A ya, ini bekerja di PT A, kebetulan statusnya adalah sebagai PKWTT atau pekerja tetap, sebelum 30 hari dia terjadi PHK, maka ini bagi pemberi kerja tetap wajib memberikan THR. Tetapi bagi karyawan yang statusnya PKWT, nah mungkin pas dalam 1 hari mungkin kurang 1 jam misalnya ya kan, detiknya misalnya diputus di jam 23 titik-titik misalnya 23 titik 00 WIB misalnya. Nah ini bagi PKWT gimana statusnya? Untuk PKWT ini tidak mendapatkan THR. Jadi yang berhak mendapatkan THR adalah bagi pekerja yang statusnya adalah PKWTT, di mana artinya sebelum 30 hari ini terjadi putus kontrak ya, hari terjadi putusan ya, baik itu putusan dari perusahaan ataupun resign. Misalnya resign ya, nanti resign sebelum Lebaran 10 hari misalnya. Ini bagi PKWTT dia tetap mendapatkan THR. Tetapi kalau yang mengundurkan diri ya ini yang statusnya PKWT ya tidak mendapatkan. Kurang 1 hari aja sudah tidak mendapatkan. Nah gitu ya. Jadi itu siapa yang pengaruh hubungan kerja di sini karena hubungan kerjanya tadi PKWT sama PKWTT tadi. Di situ yang membedakan. Jadi yang karya tetap ini ada kecualinya tadi. Jadi intinya jangan sebelum 30 hari ya tetapi berikan. Tapi ya PKWT ini ada tambah sendiri ya, ada hitungan sendiri itu di PP 35 tahun 2021 itu ada yang diatur di masalah untuk PKWT ya. Kemudian lanjut lagi, berapa lama bekerja baru mendapatkan THR keagamaan. Jadi berapa lama pekerja yang baru berhak mendapatkan THR. Dan disinggung sama Ibu Kepala Dinas bahwa THR itu diberikan kepada pekerja yang masa kerjanya
1 bulan secara terus menerus. Ya, yang intinya walaupun dia di PKWT maupun PKWTT, tapi masa kerjanya ini minimal 1 bulan terus menerus ini juga mendapatkan PKWT. Ya, misalnya kontraknya ini kan tanggal berapa Ibu? Tanggal 5. Mungkin dikontrak 3 bulan ya kan? 3 bulan dari bulan ini bulan Maret ya. Mungkin dari Februari, Maret, April ya kan? Ini kan 3 bulan dikontrak. Nah, dan dia selama karena kan putus kontraknya belum apa ini mas setelah Lebaran ini, ya kan? Maka si PKWT ini tetap berhak mendapatkan THR, ya, mendapatkan THR. Ya, lanjut. Kemudian besarnya THR dalam pasal 3 ayat 1 dalam Permenaker Tran nomor 6 tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi buruh atau pekerja di perusahaan. Saya yakin teman-teman sudah paham dan tahu bagaimana cara melakukan perhitungan bagi pekerja yang masa kerjanya 12 bulan secara terus-menerus. Untuk THR-nya yaitu mendapatkan 1 kali gaji ya. Nah, nanti kan ada take home pay sama gaji bersih ya. Nah, nanti kemudian untuk gimana kalau pekerjanya masa kerjanya kurang dari 12 bulan dan dalam beliaunya bekerja gitu. Nah, yakin teman-teman bapak-bapak ya teman-teman. Jadi mungkin dari bapak-bapak ini atau ibu-ibu sudah ada yang HRD baru mungkin. Ada yang baru mungkin HRD baru. Ada banyak ya, mungkin yang lama banyak ya. Wajar-wajar sisakan nanti. Jadi kalau yang sambil mengingatkan yang belum tahu ya, ini bisa untuk pemberian tunjangan THR bagi yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan yang bekerja secara terus-menerus, ini secara proporsional ya. Mungkin dari ada yang bekerjanya di masa kerjanya baru 9 bulan ya. 19 bulan lagi masa melahirkan ya mungkin ya. Jadi 9 bulan misalnya. Jadi nanti hitungnya teman-teman saya yakin tidak tahu ya, cuma mengingatkan saja. Di kamu tuh bapak ibu gitu. Jadi nanti masa untuk THR-nya adalah 9/12 dikali upahnya diterima ya. Tapi bukan take home pay. Nanti kalau take home pay kan ada yang besar ya kan. Di rumah sakit kan atau di perhotelan itu kan ada jasa, kalau yang jasa medik, nah ya, kalau yang di rumah sakit, nah itu kan biasanya bonusnya gede banget, alhamdulillah. Kalau yang di perhotelan kan ada jasa servis gitu ya, nah itu kan dibagi tiap sebulan sekali setelah dipotong untuk peralatan dan sebagainya ya, itu baru diberikan. Itu jangan tidak tetapnya ya. Kemudian bagaimana kalau jumlah THR lebih besar dari ketentuan 1 bulan upah? Ada enggak ini Bapak? Ada yang 2 kali mungkin? Pak Asta mungkin? 2 kali mungkin? Belum ya mungkin? Gitu. Oh, Bu Rina mungkin? Belum ya? Ya gimana kalau misalnya THR-nya lebih dari 1 kali, ya ada yang 2 kali, mungkin ada 1,5 kali. Harapan kita juga sama ya Pak, baik dari ASN maupun dari perusahaan kan kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Ya kalau misalnya dari perusahaan ada yang
PP-nya atau di PKB-nya itu sudah mencantumkan ya, tidak dicantumkan bahwa THR itu diberikan 2 kali misalnya, maka apa? Dari perusahaan tidak boleh kurang dari 2 kali, tetap diberikan 2 kali. Dan kalau 3 kali ya nggak apa-apa ya. Biasanya kalau yang lebih itu mah senang ya, kalau kurang kan nggak boleh. Jadi kalau di bawah ketentuan yang sudah dicantumkan di dalam PP maupun PKB, maka dari pihak perusahaan ini tidak diperbolehkan membayar kurang daripada ketentuan. Mungkin ada sanksinya kalau kurang dari ketentuan. Ada 2 sanksi nanti Pak di situ timbulnya, yaitu denda sama sanksi administrasi. Berarti ya karena kurang tadi ya, harusnya kan 2 kali dibayar 1 kali, berarti kan dia kurang bayar. Berarti artinya sama dengan untuk sisinya tidak dibayarkan sisinya. Jadi sama dengan pembayaran THR kurang ya, jadi sisinya. Kemudian ya lanjut, upah dalam penghitungan THR apakah hanya upah atau take home pay ya. Jadi kan gaji bersih ya, bukan gaji bruto ya. Jadi gaji bersih atau gaji bruto. Jadi kalau upah yang diberikan bukan take home pay, jadi misalnya untuk THR, kalau teman-teman kan di perusahaan kan ada yang gaji pokok ya, kemudian tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Nah, nanti sebagai komponennya adalah upah pokok plus tunjangan tetap. Jadi yang tunjangan makan, tunjangan transport misalnya di tempat panjenengan tidak dianggap tunjangan tidak tetap, yaitu berdasarkan kehadiran misalnya. Hadirnya 10 hari ya diberikan 10 hari gitu. Nah, jadi itu seperti itu. Kalau misalnya itu yang menjadi dasarnya ya. Jadi untuk THR itu hanya diberikan upah pokok plus tunjangan tetap. Tapi kalau dari perusahaan plus take home pay juga tidak masalah ya. Uang itu lebih kan gitu ya. Ya kalau lebih kita mengucapkan syukur ya, alhamdulillah ya. Jadi harapan kita seperti itu. Karena bisa menambah budi-budi ya. termasuk THR adalah pendapatan non upah ini Pak. Karena jenengan kan nggak kerja kan, tapi mendapat gaji 13 kan gitu namanya ya. Kalau di tempat kami namanya gaji 13. Jadi pendapatan non upah gitu. Jadi di luar kita melakukan pekerjaan, ini gampangnya bonus lah gitu ya. Nah, bonus tadi sudah ditentukan nilainya adalah sesuai dengan masa kerja. Ada yang 1 tahun, ada yang kurang, itu kita tentukan sesuai dengan aturan yang ada di Permenaker nomor 6 tahun 2016. Kemudian upah 1 bulan bagi pekerja yang menerima upah harian ini ada nggak? Ada harian lepas ya. Harian lepas kan di aturan tenaga kerja kan tidak boleh lebih dari 21 hari ya untuk masa kontraknya gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya di tempat panjenengan kok di kontrak sampai lama ya kan? Ada yang sampai setahun, dan itu nanti perhitungannya adalah dihitung berdasarkan rata-rata upah diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Misalnya di kontrak ya, ini kontraknya panjang misalnya, di bulan pertama diberikan, karena kan harian berarti upahnya kan kalau dia masuk dikasih, kalau enggak dikasih ya. Nah itu, jadi kebetulan di bulan pertama dapatnya 1 juta misalnya, di bulan kedua dapatnya 1,2 juta kan? Nah kemudian di bulan ketiga 1,5 misalnya. Nah ini digabungkan
digabungkan, disumlakan di RT ya, rata-rata ya, rata-rata. Nah itu sebagai di rata-rata itu sebagai yang diterimakan bagi pekerja harian lepas ya. Jadi kan itu seperti itu. Lanjut Pak. Kemudian upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja ini. Tadi yang kita sampaikan itu ya, untuk apa rata-ratanya tadi ya, ada yang setahun, ada yang 6 bulan, itu tinggal di rata-rata saja ya. Jadi untuk pekerja harian lepas nanti ada yang sistem satuan, ada yang sistem waktu ya. Penggajian ada yang sistem satuan tahu ya Bu ya. Jadi berdasarkan apa? Mungkin potong kita gampang, misalnya ini konveksi gitu kan. Nah di konveksi kan pasti menghasilkan apa? Produk. Nah hitungnya berdasarkan berapa dia menghasilkan baju, itu berdasarkan satuan. Nah itu. Lanjut. Apakah perusahaan dapat memotong THR karena pekerja memiliki hutang pada perusahaan? Barangkali ada kasus seperti ini, Bu. Ada yang punya tanggungan hutang, paling di bank Ibu ya, mungkin Bank Mandiri apa Bank BCA barangkali, gitu ya, atau Bank Saiful, ya karena mungkin itu apa cepat ya 10% gitu. Bank Saiful perorangan ini kan, gitu. Ya, jadi lebih berat ya 10%. Boleh nggak ini Pak perusahaan memotong? Nggak boleh gitu. Boleh atau enggak kira-kira Pak? Nggak boleh gitu. Mungkin ada yang boleh kan? Ya, ternyata di PP ya di PP nomor 36 tahun 2021 di pasal 63 itu diperbolehkan. Jadi perusahaan boleh memotong THR yang diberikan dengan catatan, Pak. Ada catatannya sendiri. Ada kesepakatan tadi. Sepakatnya ini, kalau nggak sepakat ya nggak boleh kan gitu ya. Ada kesepakatan yang pertama, ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Tadi ada apa? Kesadaran hukum gitu ya. Ada tindakan hukum di situ. Jadi kan ada apa? Tidak ada sesuatu yang mengganjalkan gitu ya. Itu yang pertama adanya kesepakatan. Sepakatnya sepakat misalnya. Nah, berapa yang dipotong maksimal? 100% mungkin nggak jadi beli baju nih, nggak bisa beli yang bikin kue misalnya. Ya, nah itu. Ada ketentuannya untuk pemotongan tidak boleh lebih dari 50% Bapak. Tidak boleh dipotong 50% dari itu. Ya kan? Kalau di maksimal di bank berapa? Motong untuk kalau kita pinjam berapa khusus kan? Di hotel sih. Jadi maksimal hanya 50%. Catatan dengan adanya kesepakatan. Nah, sepakat ya Kak, jangan dipotong ini. Wah Pak, saya butuhnya banyak gitu ya. Ya butuh banyak kan, jadi nanti untuk ini nanti saya tuh memberi apa? Istilahnya ke mertua itu gimana Pak? Ya misalnya untuk yang nomor sekian belum ini Pak, anaknya maksudnya ya, anaknya ya. Ini belum diberikan. Jadi tadi ada kesepakatan, yang kedua tidak boleh lebih dari 50%. Ada dasar hukumnya di situ, DPP nomor 36 tahun 2021 tentang masalah pengupahan. Ya. Lanjutnya perusahaan membayar THR berupa barang ini, apakah dibolehkan? Ya. Jadi supaya kan diberikan supaya apa dari pihak
perusahaan misalnya ini kalau tak berikan uang semua nanti nggak bisa beli apa, nanti habis ini misalnya langsung biar di apa, atau mungkin di suatu perusahaan yang dia punya produk ya, yang produk supaya apa bisa dibeli lah namanya ya, dibeli. Jadi produk yang ada di perusahaan tadi bisa laku kan gitu, dengan maksud dari kita untuk kita akan gitu ya, dari kita untuk kita akannya gitu. Jadi kembali lagi keuntungan nanti bisa kesejahteraan daripada pekerja. Jadi menurut Permenaker nomor 6 tahun 2016 di pasal 6 kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu di situ, karena banyak pasal ini jadi bukunya tebel-tebel itu, jadi saya sendiri juga nggak apa ya, yang penting kan apa inti daripada itu kita sampaikan. Jadi di pasal 6 itu di Permenaker nomor 6 tahun 2016 itu perusahaan tidak boleh memberikan THR diwujudkan barang, baik itu semua maupun dalam bentuk sebagian. Karena kan di tadi kan THR kan hak pendapatan pekerja ya, yang diberikan oleh pemberi kerja ya, yang diwujudkan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk rupiah ini ya, dalam bentuk rupiah. Dolar boleh nggak? Boleh gitu. Alhamdulillah, tapi nilainya kalau bisa lebih gitu ya. Dolar boleh ya. Yang uang yang sekarang uang yang tidak laku di mana? Di Zimbabwe ya. Tidak mau ya biar uangnya terlalu banyak ya. Jadi tidak diperkenankan nanti bapak-bapak yang atau di tempat panjenengan yang tadinya kok THR plus barang ini harus dirubah ya, karena tidak diperbolehkan. Kadang kan kebutuhan orang kan tidak sama ya Pak ya. Kadang ini kalau ini diwujudkan dalam bentuk uang bisa untuk yang lain gitu ya. Ya untuk bisa untuk ini top up dana misalnya ya kan Pak ya. Dana gimana ya? Top up dana. Udah lari apa Yesus itu apa Pak? Yesus. Keren ya. Kemudian apakah THR boleh dicicil ini? Tadi di ekstrak edaran Menaker ya, itu tidak diperbolehkan. Dan di dalam PP juga tidak diperbolehkan. Jadi THR tidak boleh dicicil ya. Jadi diberikan H-7 ya, diberikan sebelum H-7. Gimana Pak kalau cicilnya cicil nanti sebelum H-7 kan gitu loh misalnya. Nah kalau secara aturan dari denda mungkin nggak kena ya Pak ya, kan sebelum H-7 kan, kalau H-7 kan harus kena penalti ya, penalti 5% kan gitu. Tapi dari secara apa? Secara regulasi itu tidak diperbolehkan ya, paling ada sanksi teguran ya. Jadi kalau bisa ya maksud dicicil, aku seperti yang dicicil misalnya kan bilang kan gitu, kalau dicicil itu ya boleh dicicil kerjanya gitu ya. Jadi kan sama-sama enak ya Bang, atau win-win solution seperti itu. Jadi tidak dibolehkan cicil ya. Kalau nyicilnya lebih dari itu tidak diperbolehkan. Lanjut. THR keagamaan diberikan kepada pekerja sesuai dengan hari raya keagamaan masing-masing pekerja ya. Nah, itu kan memang untuk kebutuhan daripada masing-masing pekerja yang merayakan hari Natal ya, seharusnya diberikan pas hari Natal. Yang Muslim misalnya diberikan pas hari raya Idul Fitri ya, atau Idul Adha nih ya. Disepakati nggak apa-apa tapi biasanya yang hari raya ya. Kemudian yang Hindu pas hari raya untuk mereka. Nah, kalau di tempat panjenengan ini kebetulan agamanya banyak ya, ada yang Islam, ada yang Kristen,
Kristen, ada yang Hindu, mungkin kejawen, nggak ada ya. Hari raya gimana nih Pak? Saya juga nggak pernah tahu yang ini, kejawen ini. Jadi kan harus administrasinya kan ya, wah besok jatai Natal, gitu. Besok jatai hari Waisak misalnya, besok jatai biar kan ya kalau misalnya di perusahaan diterapkan seperti itu ya mau nggak masalah, ya nggak masalah, silakan, tidak ada larangan. Jadi yang penting disepakati mau dibuat apa per agama atau dibuat satu sekali diberikan. Sibuknya kan sekali gitu ya, nah, artinya begitu ya. Nah, tapi monggo kalau masing-masing punya kebijakan dari perusahaan juga tidak dilarang ya, diperbolehkan. Dilarang apa dimurahkan Pak? Dimurahkan aja ya, dilarang tadi Pak, kita dimurahkan saja ya. Diskon tuh ini ya, diskon ya. Kemudian THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamanya masing-masing ya. Jadi jangan nanti kalau Natal semua dapat cuma dalam 1 tahun hanya sekali ya, diberikan H-7. Gimana kalau terlambat tadi? Kalau terlambat mendapatkan sanksi ya, demo ya misalnya. Gimana ini Pak? Bu, ini belum dibayar ini misalnya. Ya, ini THR kan sangat sensitif ya, sensitif. Walaupun sanksinya administrasi tapi sangat sensitif. Biasanya kan resah dan gelisah ini ya, menunggu di sini. Jadi sanksinya kalau terlambat pembayarannya di H-7 ada keterlambatan denda 5% dari total yang diberikan, total perusahaan tadi. Misalnya karyawan sekian totalnya 2 miliar gitu ya, nah 5% dari 2 miliar nanti uang yang denda tadi diberikan pada siapa ya? Pada untuk kesejahteraan pekerja kembali ya, mungkin mau diberikan pada pekerja monggo, atau mungkin dibuatkan fasilitas bagi pekerja misalnya, itu juga disepakati misalnya itu ya Pak. Itu jadi untuk pembayaran THR cek ya. Ada yang mau menyumbangkan suara Mas? Tidak ada yang pakai? Oke. Bu Rina mungkin? Tidak ada yang tidak ada. Pak Iko? Pak Eki? Alhamdulillah gimana? Ya, jadi untuk THR tidak boleh di apa? Kalau misalnya H-8 boleh gimana? H-8, H-10 gitu ya, itu dibolehkan. Tapi kalau H-mepet tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Jadi memang harus di ketentuan seperti itu. Kemudian lanjut saja. Next. Bagaimana pemberian THR kepada pekerja yang PHK sebelum atau sejak 30 hari sebelum hari raya keagamaan tadi kita singgung pagi. Jadi terjadi PHK, terjadi resign sebelum 30 hari. Nah, jadi kalau yang PKWT ya tidak mendapatkan, tapi ada embel-embel di PP 35 yang bagian masih ingat ya. Nah itu monggo dikembalikan di situ. Nah, kalau ini berlaku untuk yang PKWT ya, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau karyawan tetap, ini sebelum 30 hari ya boleh tetap mendapatkan THR tunjangan hari raya. Nah ini lanjut. Ya ini sanksi-sanksinya Pak ya, sanksi denda, sanksi administrasi denda itu 5%. Kalau sanksinya sanksi teguran tertulis, kemudian pemberhentian pemberhentian
usaha, pencabutan izin dan sebagainya. Jadi nanti apa? Kalau misalnya di lapangan terkadang ada yang pemberiannya di apa ini Pak? Misalnya ya di lapangan kurang tadi ya, pemberiannya THR kurang dari ketentuan bagaimana misalnya. Tapi kalau kata sini Ya, misalnya kan harusnya 100% diberikan, tapi diberikan hanya 70% atau mungkin hanya diberikan 60%. Ini sanksinya apa ini? Hanya diberikan berapa? Misalnya di H-7 hanya diberikan 70%. Sanksi apa ini? Sanksi tertulis apa sanksi tidak tertulis ini? Yang jelas sanksi tidak tertulis dulu Pak ya. Dari pekerjaannya mengikuti 70% gitu misalnya. Jadi kalau pemberiannya hanya di bawah 100% maka berlaku dua sanksi. Ya, sanksi denda misalnya baru dibayarkan 70%. Kita masih kurang bayar 30%-nya, kan kurang bayar ya. Jadi untuk kurang bayar ini nanti ada denda, nanti 5% dari 30% yang belum dibayarkan kan terlambat ya, kan 30% kan terlambat dan dibayarkan. Jadi kami tujuannya baru dibayarkan 70. Tadi yang 30 ini kan diasumsikan bahwa terlambat dalam pembayaran, maka dikenakan 5% dari 30%. Itu. Dan untuk sanksinya, sanksi administrasi ya apa? Tidak dibayarkan, ya tidak dibayarkan. Itu dari sanksi administrasi. Ya, bisa lanjut. Oh sudah bisa Pak, kapunten gitu. Mungkin ada yang tidak ditanyakan Bapak Ibu yang hadir di sini baru menanti Pak ya. Moga Bapak Ibu yang barangkali kalau saya bisa menjawab nanti saya tulis buat orang-orang nanti PR gitu ya. Namanya manusia itu kan punya keterbatasan pemahaman maupun pengetahuan. Jadi kalau ada yang ditanyakan, monggo, tidak ditanyakan alhamdulillah. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, berarti diasumsikan bahwa sudah mengetahui masalah THR tunjangan hari raya keagamaan tahun 2026 ini. Semoga lancar semua, tidak ada kendala di lapangan, dan teman-teman juga merasakan ketenangan dalam merayakan hari keagamaan. Betul ini, ya alhamdulillah di sayap kanan, sayap kiri, tengah nggak ada. Matur nuwun, kalau tidak ada mungkin saya akhiri. Apabila dalam penyampaian dari pagi sampai malam hari ini ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak. Baik itu tutur kata maupun perbuatan dimaafkan kepada Ibu ya. Kosong-kosong ya Pak. Nanti kan ini mau hari raya jadi 0-0 gitu ya. Zero ya, dari zero gitu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.